Pria ini merobek sebuah baju dan memakannya, lalu mengikatkan baju itu di lehernya dengan sangat kencang dan kemudian seseorang akan meninggoy setelahnya. Nah, setelah disembuhkan oleh seorang kakek tua hingga membuat kakek itu kehilangan nyawanya, Kelly seperti terlahir kembali dengan kekuatan super. Dia tidak bisa terluka, bahkan setelah ditabrak dengan sebuah mobil, tubuh Kelly bahkan tidak tergores sedikit pun dan malah membuat sang penabrak kehilangan nyawanya. Namun karena hal itulah, Kelly kemudian harus kehilangan orang yang paling dia sayangi. Musuh-musuh Kelly yang kesal melampiaskannya dengan cara menghancurkan rumah Kelly dan merenggut nyawa sang ibu. Nah, demi membalaskan dendam ibunya, Kelly kemudian mengikuti para pria berandal itu dan diam-diam mengambil baju salah satu di antara mereka. Kelly memakan baju itu dan mengikatkannya ke leher dengan sangat kencang. Dan detik berikutnya, seseorang mati tenggelam secara tiba-tiba. Nah, mengetahui Kelly yang datang untuk membalaskan dendam, para penjahat itu pun langsung lari terkicir-kicir. Keesokan harinya, saat sedang di lab, Kelly datang dan dengan sengaja memprovokasi Benny agar Benny menyerangnya. Namun, Trevor menahan Benny agar Benny tidak terluka. Tapi Kelly terus saja memprovokasi Benny. Benny yang emosi hampir saja menyerang Kelly, namun ditahan oleh Jarvis agar Benny tidak terluka. Nah, tidak kehabisan ide, Kelly kemudian memprovokasi kekasih Benny. Melihat hal itu, Benny tidak lagi bisa menahan emosinya dan langsung menyiramkan wajah Kelly dengan air keras. Namun anehnya, seiring waktu, wajah Kelly terlihat kembali normal, sementara wajah Benny malah terbakar parah hingga akhirnya dia pun terjatuh. Nah, setelah berhasil membalaskan dendam kepada Benny, kini Kelly mengincar Jarvis untuk membalaskan dendam. Dia mencari pakaian Jarvis yang ada di dalam mobil. Kelly lalu mendatangi Jarvis dan ayahnya yang sedang latihan di lapangan. Kelly mengunyah pakaian Jarvis sambil membawa sebuah bor di tangannya. Melihat itu, Jarvis pun kemudian bersiap mengeluarkan sebuah alat penyemprot yang ada di dalam tasnya. Polisi berusaha untuk menengahi keduanya. Tapi Kelly tanpa aba-aba langsung mengebor lututnya sendiri dan tentu saja Jarvis akan merasakan sakit di saat yang sama. Melihat anaknya terluka, ayah Jarvis mencoba untuk menyerang Kelly, namun hal itu tentu saja sia-sia karena hanya membuat keduanya sama-sama terpental. Jarvis kemudian mengambil alat penyemprot dan menyemprotkan cairan hijau ke arah Kelly. Seketika Kelly pun menjadi lemah. Ayah Jarvis kemudian memanfaatkan hal itu lalu merebut pistol milik polisi dan langsung menodongkan pistol itu ke kepala Kelly. Detik berikutnya, pria berkacamata itu langsung menarik pelatuk pistol lalu menewaskan dirinya sendiri dan juga putranya. Nah, setelah melihat semua musuhnya tewas, Kelly kemudian berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, polisi mencegahnya dan mengatakan akan membantunya. Polisi kemudian membawa Kelly dan ditemani oleh Charlotte ke sebuah pemakaman untuk melakukan sebuah ritual. Nah, Charlotte yang tidak tega melihat Kelly kesakitan di tengah ritual, kemudian berniat untuk membawa Kelly pergi dari sana. Dukun mengatakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Kelly sudah menyatu dengan tubuhnya, sehingga Kelly harus dibunuh. Namun, baru saja Charlotte hendak membawa Kelly pergi, petugas polisi sudah lebih dulu melepaskan sebuah tembakan yang mengakibatkan Charlotte terbunuh. Melihat kekasihnya yang sudah tidak bernyawa, Kelly kemudian mengambil bagian tubuh mayat yang ada di depannya dan kemudian memakannya. Hingga akhirnya Kelly pun meninggoy di tempat. Dan film pun ditutup dengan Charlotte yang kembali hidup. Nah, disinilah film ini pun berakhir.